Alhamdulillah, alhamdulillah wal awwal wal akhir, al batin wal zahir, alladhi huwa bi kulli syai'in alim. Al awwal wa laysa qablahu syai'un, al akhiru wa laysa ba'dahu syai'un, al zahiru wa laysa fawqahu syai'un, al batinu wa laysa dunahu syai'un, al azaliyul qadimu alladhi lam yazal mawjudun بصفات الكمال ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال والزوال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di musola kita ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kepada suri tauladan umat manusia, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah berhasil merintis umat Islam dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah, adapun judul khutbah yang insya Allah kami bawakan pada hari ini adalah waktu dan kesempatan jangan disia-siakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada seorang pun yang sanggup membeli waktu dan kesempatannya. Sungguh ia berlalu begitu cepatnya dan tidak mungkin waktu mundur ke belakang walau sesaat. Maka ma'asyiral muslimin, Islam memandang begitu berharganya waktu. Ia merupakan modal utama seorang muslim dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Kesempatan yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Maka siapa saja yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya, sungguh orang-orang tersebut telah menyia-nyiakan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Orang yang merugi adalah ia yang abai terhadap waktu. Orang tersebut ibarat penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih murah dari semestinya, atau ia membelinya dengan harga yang terlampau mahal dari yang seharusnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Penduduk surga tidaklah menyesali sesuatu apapun kecuali menyesali waktu yang mereka lalui tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Dan salah satu hal yang ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat kelak adalah tentang waktu. Untuk apa ia pergunakan waktu selama hidup di dunia? Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia habiskan, dan tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Sungguh begitu banyak dari kita lalai terhadap waktu dan kesempatan ini, bahkan sampai menyia-nyiakannya. Banyak faktor menjadi penyebabnya, di antaranya adalah kurang atau bahkan tidak sadar akan penting dan berharganya waktu yang mereka pergunakan.
atau juga karena sifat malas dan suka menunda-nunda, di mana keduanya menjadi senjata paling berbahaya untuk waktu yang manusia miliki. Faktor lain adalah unsur pertemanan yang kurang baik. Teman yang salah menjadi bagian yang merusak agama, akhlak, bahkan waktu. Teladan salaf dalam memanfaatkan waktu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jika kita telah sirah generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat dan setelahnya, kita akan mendapati nilai-nilai keteladanan mereka dalam hal tanzimul waktu ataupun manajemen waktu. Seperti saking pedulinya terhadap waktu dan kesempatan seperti peluang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wa'lamu anna lillahi haqqan bil laili la yuqbalu bin nahar wa haqqan bin nahari la yuqbalu bil laili. Ketahuilah Umar, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hamba di malam hari, yang mana Allah tidak menerimanya di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban hambanya di malam hari, di mana Allah tidak menerimanya di siang hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadimi ala yaumi gharabat syamsuhu naqrasu fihi ajabi wa lam yazdadi fi amali." Tidak ada yang kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang sama-sama berbahagia. Hendaknya lah setiap muslim menggunakan waktu dan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah biografi sahabat dan ulama salaf sebagai teladan dalam memanfaatkan waktu dan kehidupan yang Allah berikan. Sungguh kita tak akan takjub dan terkagum dengan kisah-kisah mereka. Salah seorang ulama ahli tafsir, Ismail Hakiki Al-Khalwati, menukilkan perkataan menarik dari salah seorang ulama dari kitab tafsirnya. Waktu seorang hamba itu ada 4. Tidak ada yang kelima. Pertama, waktu ketika mendapat nikmat. Kedua, waktu kita sedang diuji. Ketiga, waktu kita sedang taat. Keempat, waktu ketika kita sedang bermaksiat. Pada tiap-tiap waktu tersebut ada hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta yang harus kita penuhi di setiap hamba-hambanya. Jika seorang hamba sedang berada di waktu taat, maka ia harus menyadari betul bahwa segala apa yang ada pada dirinya saat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membimbingnya untuk taat dan memberinya kekuatan untuk berada di jalan ketaatan. Jika seorang hamba sedang berada di waktu ketika ia mendapat nikmat, maka ia harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba berada di dalam waktu maksiat, maka ia harus segera bangkit dari kemaksiatan itu untuk kemudian bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba sedang berada di waktu ketika ia mendapat pujian dari Allah, maka jalan yang harus ia tempuh adalah jalan ridho dan bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi khutbah Jumat singkat ini tentang pentingnya mengoptimalkan waktu dan kesempatan hidup yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله